Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali ke belajar di pelajaran hadis ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran ke-10 dan ke-11 ya. Di situ di kotaknya boleh kalian beri judul akhlak yang baik ya. Jadi pembahasan ke-10 dan ke-11 ini adalah tentang akhlak yang baik ya. Nanti kita masuk ke hadis ke-14 dan juga hadis ke-15 ya. Nah, sebelumnya di sini ada pendahuluan. Kedekatan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menemani beliau di surga merupakan kemuliaan yang sangat agung dan kebanggaan yang sangat besar, di mana setiap mukmin pasti berusaha dan mengangankan untuk mendapat hal tersebut. Apakah engkau tidak suka untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga? Apakah engkau tidak suka jika kedudukanmu seperti kedudukan orang yang mengerjakan sholat malam dan berpuasa di siang harinya? Bacalah kedua hadis berikut agar engkau mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, siapa sih orang yang gak mau nanti ketika di akhirat itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada di dalam surga ya, tidak mungkin beliau di neraka ya. Jadi hadis ini menjelaskan ya bagaimana caranya untuk kita bisa bersama Nabi atau Rasulullah di surga kelak ya. Nah, hadis yang pertama itu hadis ke-14, bunyinya An Abi Ta'labah. Itu bukan tak ya. An Abi Sa'labatal Khushani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni mahasinukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni masawikum akhlaqan as-sarsarunal mutasyaddiqunal mutafayhikuna. Nah, ini ya dari Abu Salabah Al-Khushani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya dengan diriku di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian, dan orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dari diriku adalah orang yang paling jelek akhlaknya di antara kalian. Sarsarun, mutasyaddiqun, dan mutafaibikun. Nah, itu ya hadis riwayat Ahmad nomor 17732 ya. Nanti apa itu makna tarsarun, mutasyaddiqun, dan mutafaibikun itu nanti akan ada ya di kosakata. Kemudian hadis ke-15 ya. An Aisyah rahimahallahu qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan kebagusan akhlaknya betul-betul mencapai kedudukan orang yang berpuasa dan sholat malam. Nah, jadi orang mukmin yang akhlaknya mulia itu ya, akhlaknya baik, sama seperti orang yang sering berpuasa dan juga sering sholat malam ya, masya Allah ya. Jadi betapa Islam itu memuliakan orang yang berakhlak baik ya, atau berakhlak mulia ya. Di sini tadi diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad 24.355 dan Abu Daud nomor 4.798 ya. Jadi kalian silahkan dibaca ya hadisnya ini ya. Kemudian semoga bisa diamalkan dan bisa dihafalkan juga. Nah, apa saja kosakata kita hari ini? Kosakata kita hari ini ada 4 ya. Maaf ya, di sini tadi tidak bisa Ustadzah tulis ya, tidak bisa diedit soalnya. Nah, dilihat aja di buku kalian ya di halaman 59 ya. Yang tadi as-sarsarunah ya. Sarsarun ya. Artinya itu banyak bicara yang tidak bermanfaat. Nah, itu adalah termasuk akhlak yang jelek ya.
banyak yang berbicara, tetap kan ada hadis yang mengatakan yang lebih baik diam ya daripada berkata yang tidak bermanfaat ya. Kemudian yang kedua adalah tadi apa? Mutasyaddiquna. Artinya adalah orang yang memaksakan diri dalam berbicara dengan memenuhi mulutnya. Ya, jadi maksudnya itu orang yang tidak mempunyai ilmu tapi banyak bicaranya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mutafaihikun ya, mutafaihikuna. Artinya orang yang berbicara dengan ketinggian dan kesombongan ya. Jadi dia orang berilmu tetapi dia itu sombong ya, menyombongkan dirinya ya, padahal manusia itu tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan Rabbul Alamin ya. Nah, seperti jadi tidak pantas kita untuk menyombongkan diri ya, walaupun kita itu pintar, kita itu kaya, kita itu cantik. Nah, itu semua tidak ada apa-apanya ya, semua adalah milik Allah ya. Kemudian yang keempat adalah al-qaimah ya, artinya adalah orang yang mengerjakan sholat sunnah ya. Itu ada di hadis yang ke-15 yang tadi yang terakhir, sholat malam ya. Sholat sunnah itu sholat malam ya di sini ya. Seperti itu ya. Di sini ada 4 kosakatanya. Silahkan nanti kalian diingat, dihafal ya. Ini nanti biasanya keluar di pas PAS itu ya. Kemudian di sini ada makna dan bimbingan atau faidah dari hadis. Yang pertama, berhias dengan akhlak yang baik merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menjadikan dirimu orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Nah, dan kedudukanmu sama dengan orang yang berdiri di waktu malam untuk mengerjakan sholat sunnah dan berpuasa di siang harinya ya. Masya Allah ya. Jadi Islam itu sangat memuliakan tadi ya akhlak yang baik ya. Diibaratkan tadi ya kedudukannya sangat dekat dengan Rasulullah nanti di akhirat ya. Kemudian sama seperti orang yang rajin sholat malam dan juga berpuasa di siang hari. Maka anak-anak sekalian mulai sekarang ya dibiasakan berakhlak yang baik ya, terutama kepada teman dulu ya, orang-orang terdekat, kepada keluarga, kepada teman ya, dan juga kepada orang-orang yang tidak kita kenalin juga sama ya, harus berakhlak mulia ya. Nah, di antara yang dihasilkan oleh akhlak yang mulia di dunia yaitu, nah jadi kalau kalian berakhlak mulia di dunia itu akan mendapatkan apa? Nah, ini ya, engkau akan dicintai dan diterima oleh orang lain ya, atau oleh masyarakat di sekitar kalian ya, pasti kalian akan dicintai nggih. Kemudian yang kedua, dipercaya juga ya. Nah, orang yang berakhlak mulia itu akan dipercaya oleh orang lain. Ini ya, nanti kalian boleh diisi ya di buku kalian ya di halaman 59 nggih. Kemudian apalagi? Nah, akan mendapat perlakuan yang baik juga dari orang lain ya. Jadi kalau kita berperilaku baik pada orang lain juga akan berperilaku baik kepada kita. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, termasuk akhlak yang baik yaitu ya apa saja akhlak yang baik? Ucapan yang baik tadi ya. Berkata yang baik kepada teman kalian ya, tidak boleh mengejek ya, tidak boleh menyakiti satu sama lain. Kemudian yang kedua, lemah lembut dan kasih sayang terhadap manusia ya. Jadi tidak boleh kasar ya, ngomel-ngomel yang gak jelas itu juga ya nggak boleh nggih. Kalau bisa bersifat lemah lembut ya dan berkasih sayang seperti yang Rasulullah ajarkan nggih kepada kita semua. Walaupun disakiti, Rasulullah tetap berbuat baik ya. Kemudian yang ketiga adalah tersenyum dan wajah yang berseri di hadapan manusia ya. Karena senyum itu adalah salah satu ibadah ya, ibadah yang paling ringan untuk dikerjakan ya. Hanya dengan menarik sedikit bibir kalian. Nah, senyum ya. Itu juga termasuk ibadah. Jangan cemberut aja, apalagi ketemu sama teman kalian, sama saudara muslim. Nah, tidak boleh bermuka masam ya, karena pernah ada sahabat yang ditegur oleh Rasulullah ketika dia bermuka masam kepada orang lain ya. Jadi bermuka masam itu adalah akhlak yang buruk ya. Tidak boleh seperti itu ya, karena tadi ya tersenyum itu adalah ibadah yang paling ringan. Okay. Kemudian bersifat pemaaf. Nah, itu juga adalah termasuk akhlak yang baik ya. Tidak pendendam, ya. Memaafkan kesalahan orang lain ya. Biar hatinya juga lebih tenang ya. Kemudian santun ya. Santun itu tadi ya bersikap sopan ya, sopan santun ya. Jujur dalam berkata dan juga gemar membantu
orang lain. Nah, ini adalah termasuk salah satu beberapa akhlak yang baik kepada sesama manusia. Seperti itu, nggih. Kemudian ada lagi, aku memperbaiki akhlakku. Oh, ini ya, perilaku keseharian, nggih. Oh, di sini ya tadi kegeser ya. Kemudian yang keempat ada di antara akhlak yang jelek yaitu ucapan yang jelek dan banyak bicara tanpa kebutuhan serta sikap kasar dan keras terhadap manusia. Tadi ya, wajah yang masam di hadapan manusia, kemudian bersikap sombong di hadapan manusia ya, ini ditambahin silahkan. Kemudian membicarakan keburukan saudaranya kepada orang lain, itu juga adalah termasuk akhlak yang buruk ya. Dan termasuk hasil dari akhlak yang jelek yaitu engkau dijauhi dan dibenci oleh manusia ketika di dunia dan menjadikan dirimu jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Nauzubillah min dzalik, nggih. Jadi diusahakan Anda sekalian bisa selalu bersikap baik ya kepada sesama, nggih. Kemudian yang kelima, banyak berbicara tanpa keperluan merupakan perkara yang dilarang. Sama saja apakah itu merupakan ucapan secara langsung maupun melalui berbagai macam sarana yang ada seperti telepon rumah, telepon genggam, internet atau yang lainnya. Ya, jadi diusahakan berbicaranya yang bermanfaat ya, yang berguna ya. Jika ya perkataan yang tidak berguna tadi ya lebih baik diam saja ya, apalagi kalau kita tidak mengetahui ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bersungguh-sungguhlah untuk berakhlak dengan akhlak yang baik dan bergaul dengan orang yang memiliki akhlak yang baik, dan berhati-hatilah dari akhlak yang jelek dan dari orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek ya. Jadi ya seperti kemarin teman duduk ya, jadi berkawanlah dengan yang baik ya, karena tadi ya seperti ibaratnya penjual minyak wangi ya, kalau berkawan dengan yang baik kita akan dapat juga wanginya ya, seperti itu. Jangan berteman dengan teman-teman yang berakhlak jelek ya. Insya Allah anak-anak sekalian sudah mengerti ya, mana yang perlu dijadikan teman, mana yang tidak, seperti itu. Kemudian tadi di sini ada perilaku keseharian ya. Yang pertama, aku memperbaiki akhlakku agar aku dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat dan beruntung mendapatkan kedudukan orang yang berkiam sholat dan berpuasa. Kemudian yang kedua, aku menjauhi banyak berbicara yang tidak bermanfaat atau berbicara dengan sombong ya, tidak boleh ya berbicara dengan sombong. Kemudian untuk pengayaannya silahkan Ananda bisa membacanya sendiri ya. Di sini ada tafsir akhlak yang baik dari para sahabat ya. Seperti itu. Nah, untuk latihannya atau evaluasinya, kerjakan soal evaluasi ya di halaman 60, nomor 2, 3 dan 5 saja ya. Seperti itu. Hanya nomor 2, 3 dan 5, 1 dan 4-nya tidak usah dikerjakan ya. 2, 3 dan 5 saja ya, dikumpulkan. Boleh dikumpulkan nanti ya di hari Selasa aja ya pas PTM ya. Mengerjakannya di buku tulis aja nggih, jangan di buku paketnya ya. Nanti kalau dikumpulkan biar kalian bisa tetap belajar di rumah nggih. Saya juga tidak berat pas ngoreksinya ya. Jadi kalau bisa di kertas lembar, tapi kalau enggak apa-apa, silakan kerjakan di buku tulis ya, asal jangan di buku paket. Gitu nggih. Barakallahu fikuna, semoga Allah berikan kemudahan untuk anak-anak sekalian dalam menuntut ilmu dan juga mengerjakan tugas-tugas daripada ustazah ya. Semoga tidak memberatkan nggih. Insyaallah cuma 3 soal saja. Itu nggih, ustazah tutup pelajaran hari ini dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.